وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: الموت باب وكل الناس داخلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sidang jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maiki nagi puteran syukur pamujita. Nagi senantiasa apa kalompo mangeri-karin Allah Subhanahu wa taala. Iya karai ansari ki ala siapa jaina nikmat pinyaman tutompo na anilino. Iya karai ansari ki palasa. Ya karai ansari ki dalle, ya karai ansari ki nikmat, dan nikmat yang paling besar yang lebih khusus bagi kita adalah yakni nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan nikmat itu kita rela meninggalkan segala aktivitas malam ini di rumah untuk datang batu libida pamakantaannya untuk atimpur manyaleori barang ante kama kabatuan tanase ngandari tampakaannya senantiasa diajari Pak Palle tambah mangirik keluarga yani Antonia kani timpa musibah kematian. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan senantiasa ridho dan sabar di dalam menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa juga kita kirimkan salam dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmatan lil alamin. Sebagai contoh kami nama baji mahnya dekat penhasil. Sekiranya dekat penia kan nebagia mengharapkan yani antu kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia. La bipa iya di Allah ribokona karin Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan yang lain kecuali menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan suri teladan di dalam kehidupan kita. Jemaah Tazkiratul Maut yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dicari-cerita ini karena kematian, maka sangat luar biasa. Ada yang berpendapat bahwa kematian itu peristiwa yang biasa dan luar biasa. Kenapa dikatakan peristiwa yang biasa? Karena lalu ke langit. Iya. Dan kenapa dikatakan peristiwa yang luar biasa? Luar biasanya ini ketika kita yang ditimpa musibah kematian. Ini luar biasa ujiannya. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita menjadikan kematian ini sebagai nasihat bagi kita. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ketika engkau telah tiada,
Kepada siapa lagi kami meminta nasihat? Kunadena maki ya Rasulullah, gimana maki ane kate aku yang nasihat atau mencari nasihat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, telah kutinggalkan 2 nasihat kepada kalian. Nasihat yang pertama adalah nasihat yang berbicara, dan nasihat yang kedua adalah nasihat yang diam. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, ya Rasulullah, yang manakah itu nasihat yang berbicara dan nasihat yang diam? Kemudian Rasulullah menjawab kembali, nasihat yang berbicara itu adalah Al-Quran. Dan yang kedua, nasihat yang kedua adalah itulah kematian. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah kita sadari bahwa katanya telah saat ditumpu na nilinoa na pokoki amalian di Allah pero karumpuan na karin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kibak matu-matu niya talasatan dari tumpu na nilinoa, kibak matu-matu niya talasatan karena masalah rugita kuna nasari kikarin Allah Subhanahu wa Ta'ala tala saan na ditumpon ane linuwa nang pagibawang-bawang ng ane tala sakta. Makanya kipak matu-mati niya tala saan nasari kikarin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di riwayat yang lain, sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inay kanjo tahu paling cara di atalna sa ditumpuan di minua. Yang kedua, inay kanjo tahu bija atalna sa ditumpuan di minua. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak seperti biasanya kalau kita ditanya, inay paling cara di kira-kira atalna sa ditumpuan di minua. Mungkin punya kata di butanan, tentu jawaban mungkin salah satunya adalah yang pintar itu adalah doktor, profesor, dan lain-lain sebagainya, yang bisa membuat pesawat terbang, yang bisa menciptakan ini lampu, ya, dan lain-lain sebagainya. Tetapi jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang paling pintar yang hidup di dunia ini adalah orang yang senantiasa mengingat kematian. Dan orang yang bijak sana yang hidup di permukaan bumi ini adalah yaitu yang antu tahu apa dia ya bokong yang antu menghadapi yang namanya kematian. Jadi yang paling pintar kata Rasulullah yang senantiasa mengingat kematian. Dan yang bijaksana di dalam hidupnya adalah orang yang mempersiapkan bekal untuk menghadapi yang namanya kematian. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kita harus senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi yang dinikananya kematian. Kan dinikananya kematian rahasia Allah Ta'ala. Ada 3 rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan kematian. Yang pertama adalah Allah merahasiakan kapan kita mati. Ya, atau mengiseni ya kapan dia akan meninggal, kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kecuali ya Allah yang memberitahukan. Ya. Yang kedua, Allah merahasiakan di mana tempat kita akan meninggal. Makanya seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka ini rahasianya kepada kita, bahwa misalnya saya tahu kalau saya meninggal di laut pasti dia nanya bisa nanti. Atau misalnya saya tahu bahwa saya akan meninggal di rumah sakit, yang mana pegaring sana nanti kamu tentu dia menjual. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan tempat kematian kita. Dan yang ketiga, Allah merahasiakan
yaitu asbab kematian kita. Makanya ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tina tahu misi yang kan matinya apa? Mati siapu kan? Mati tubur kan? Mati tarlani atau dan sebagainya. Itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi harus kita yakini bahwa yang namanya kematian ini senantiasa mengintai dengan diri kita. Karena mati sidang tanda sana pasti lagi. Apalagi tulawara uka pasti sama dengannya atau apa istilahnya pembatasnya antara mati dan hidup. Karena sekarang gimana? Yang mana yang hidup? Ini keiralan. Yang mana yang mati? Ini kecilikan. Yang antum yang kembali kepada Allah itulah yang hidup, yang tidak pernah mati. Dan yang mati ini adalah jasad kita. Nah inilah kembali kepada asalnya. Sidang jamaah tazkiratul maut yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Jibril pernah menasihati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu juga ini menjadi bagian dari nasihat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Nasihat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, isma sita fa innaka mayyitu. Ya Rasulullah, yang artinya hiduplah sesukamu, tetapi ingat engkau akan mati. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita ini melalui malaikat Jibril bahwasanya si kamu marupa tahu Allah sama kontung kau sedang Allah sair mukarokia, tetapi ngurangi kau angkananya ini salam waktu nanakat toy nyawata ini antu kematian. Makanya kita ini hidup di dunia ini ya kita dikasih pilihan. Kita rasa menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, atau Allah satu tempoh menjadi orang yang kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pilihan. Bahkan di dalam diri kita ini memang menempatkan dua sifat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Di ayat yang lain Allah menyampaikan kepada kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Telah kuilhami manusia itu dengan dua jalan atau dua sifat. Sifat yang pertama adalah sifat fujur, dan sifat yang kedua adalah sifat takwa. Ini dua ya terserah kata ini. Eruki angali karya mau ke angali fujur kan atau eruki angali takwa ya. Kalau kita ambil fujur berarti kita telah mensifati sifat yaitu pembangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inain jauhkan, inain sifatin dan sumpah sifat pujurkan. Kalau sana itu alu-alu nanti biasana dan karena biasana pasti sanging jauh salam ter nagaukan, sanging larangan ter nagaukannya. Ya, ini sifat pujurkan. Tetapi sifat takwa yaitu taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu anggaukan perintah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah termasuk orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pilihan kita. Ya, atau satu tempat nanilino, erki taat atau erki menjadi orang yang pembangkang. Ini pilihan kepada kita. Kemudian nasihat yang kedua, malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Jibril? Wa ahbib man syi'ta fa innaka ma farikuhu. Ya Muhammad, cintailah siapapun yang engkau ingin cintai, tetapi ingat, siapapun atau apapun yang engkau cintai, pasti engkau akan berpisah dengannya. Betul kan? Muhammad, cintai itu mayro kamu cintai, tetapi ingat kok, si kamu anu rumahnya pasti nasi salah kuantu. Ya, dari
terbukti di keramaian dalam kehidupan kita. Ante kama misalnya cinta kepada istri kita, tetapi mana poe lopo pangaita ribenenta punana rapi mau jalan sisa tatong lagi kama tawin dia sebaliknya mana poe lopo pangaita riburanenta punana rapi waktu pasti punatena lagi sisa la terlasa pasti sisa la mati. Ya. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kamu tahu ini pak barang-barangnya. Karena biasanya tuh nikahnya rupa tahu talun tuh padinai. Yang pertama keluarga, ya, anak, istri dan lain sebagainya. Yang kedua adalah harta benda, ya, kelumanjangan duit dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah jabatan, ya, pangkat, kedudukan. Ini biasa. Kalau nih paling nangahin nih nikahnya lupa tahu, nanya tahu minyo nonda, anjame bangnya lo, kumpul boy yang untuk keluarga, bahkan mengeluarkan uang yang banyak untuk mendapatkan posisi atau jabatan. Jadi ini taruhan nih, tenang ada masih salah nih. Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itu harus dipahami bahwa cinta bagaimanapun kita kepada keluarga, cinta bagaimanapun kita kepada pangkat dan jabatan, dan cinta bagaimanapun kita kepada harta kekayaan kita, pasti asli sangat. Kuna daya anjo barang-barang, anjo jabatan, anjo koiki, ikat ke anjo koi. Misalnya jabatan, apalagi punya jabatan politik dan kesehatan rasa indah. Najanya ron sampean gitu. Palagi lo punya riguan najanya baleho. Ya, nduk tarasain lagi na niya mo ron sampean gitu. Apalagi pun mati lagi. Asih salamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimanapun cintanya kita terhadap sesuatu, yakin bahwa suatu saat nanti pasti kita akan berpisah. Kemudian nasihat yang ketiga, kata Jibril, wa'mal ma sita fa innaka wajisiun. Ya Muhammad, berbuatlah sesukamu, tetapi ingat semua perbuatanmu itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatan kita pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunatin ang balas sa kanya dunia, pasti Allah ibubona kan Allah Subhanahu wa taala, pasti dibalas. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari lagi jadikan nikahnya kematian sebagai pelajaran dari batangnya kadinta. Karena orang yang menjadikan kematian itu sebagai pelajaran, maka yakin dan percaya kalau sana antumannya pasti dina dan dapat lingu-lingu ni kananya pak barang-barangnya dinan tunan dapat lingu-lingu di kananya jabatan dinan tunan dapat lingu-lingu di keluarganya pasti anjamen tu zaman pun waktu pasuruan Allah Ta'ala itu punna bahadi anjur sumpah ilalan jenewanya angkana lama pikiran. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sepanjang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur di dunia ini, nikmat hidup ini, maka kita harus menggunakannya untuk mencari bekal. Ya, mencari bekal amal soleh untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di alam sahada ini, di alam dunia ini, ya, ada dua yang harus kita jaga. Yang pertama adalah hubungan kita kepada Allah, dan yang kedua adalah hubungan kita kepada manusia. Makanya di dalam surah Al-Imran ayat 112, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, duribat alaihi munzillatu aina masugifu illa bihablim minallah
wa habli minan nas. Yang artinya sungguh kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka berpegang teguh pada tali agama Allah dan berpegang teguh kepada tali perjanjiannya kepada manusia. Jadi seakan-akan Allah menyampaikan kepada kita ini, si kamu mau patahuan, kamana ke kontu main, anggap kontu kecelakaan, kehinaan, kecuali dua, menjaga hubungan dengan Allah Ta'ala dan menjaga itu hubungan dengan kita tahu. Siapa yang mengabaikan dua ini pasti akan terhina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu timbul pertanyaan, Ustaz, jangan tekan menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada." Ya. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah di akhirat kelak nanti, maka hendaklah dia melakukan amalan shalihan dan beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, tidak meruan. Bagaimana menjaga hubungan kita kepada Allah, yaitu dengan amalan saleh dan beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Saya kembali kepada amal saleh. Ya, betapa pentingnya ini amal saleh. Suatu ketika Rasulullah ditanya lagi oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayyu amali ahabbu ilallah?" Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, "As-salatu ala waktiha." Salat tepat pada waktunya. Tepat di sini para ulama sepakat bahwa tepat dari gerakannya bukan hanya waktu salatnya, tetapi semua tepat waktunya, tepat gerakannya, ya, tepat bacaannya, tepat ingatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada dua. Selain secara syariat, maka secara hakiki juga ini harus terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu teman-teman saya dikatakan kagasing cingki sambayani takbiratul ihrami Allahu Akbar, tetapi hati dan ingatannya ini tidak terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia ingat jamaah-jamaahnya, yang dia ingat ya keluarga-keluarganya, yang dia ingat ada jabatannya dan sebagainya. Makanya ini termasuk orang yang lalai di dalam sholatnya. Makanya harus betul-betul ketika kita melaksanakan perintah ibadah sholat, maka harus secara syariat dan secara batin ini terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, tidak sah salatnya seseorang tanpa menghadirkan hati di dalam salatnya. Iya, makanya ya ketika takbiratul ihram, ya itu kan takbir yang diharamkan. Kira-kira apa yang diharamkan Allah di situ? Ya, kenapa dikatakan takbiratul ihram? Apa yang diharamkan? Haram mengingat sesuatu selain Allah. Itu. Makanya ketika kita takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kimai dia kelumpaan Allah Ta'ala. Intinya jadi kita sudah tahu. Yang antum nadek mau takbir Allahu Akbar, kalian tahu ini tentang kira. Maka biasa ini jemaah tasbiratul maut yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berkaitan dengan sholat tepat waktu ini ada namanya hafizu ala salawati was salawatil wusta. Ada namanya sholat wusta. Ya, sholat wusta ini dalam beberapa penjelasan pertengahan sholat. Ini juga harus kita jaga. Antara sholat subuh dengan duhur ini kita antaranya harus dijaga ini. Zikirnya sholat ini harus kita bawa keluar. Ingatannya harus kita bawa keluar. Sehingga yang
Ya kena mau tahu na pipi-pipi. Ya kanya to untuk tahu pasti. Ya pun dari masih kayak pore. Kita pun suluk dari masih kan marahnya kerana. Nah ini habis itu ada salawat wusta. Dia tidak jaga salat wustanya. Makanya sejak kita melaksanakan salat, begitu kita selesai salat, maka salat wusta inilah yang harus kita jaga. Agar apa? Kita senantiasa terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tina erok piti-piti, dengan erok piti cini-cini, dengan erok piti jama-jamai, dengan erok piti dekat-dekat, pasti dia gunakan segala yang apa yang ada pada dirinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Sikratul Maut yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat bertanya lagi yang kedua tadinya, "Summa ayu ya Rasulullah?" Lalu apa lagi ya Rasulullah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah salat, kata Nabi, birrul walidain. Ya berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa ciri-ciri kingasih kan nih? Alhamdulillah. Dia aja tahu kapan ini mereka bohong-bohong yang itu Tuhan. Iya, karena tugas si kamu yang namanya ya. Kasi 50 na sago atau di sago nasari nimbang nasari dia. Wah mak nasikan total bapak na ingkang kanindang itu mah. Iya, kesintonnya pamayan juga dan dia may pino dia. Iya, gaya sintong ipo ya. Sepeda dia ini. Begitu banyaknya ini teknologi. Niya mau tahu apa kita tuan na ya persoalan yang sedikit saja. Niya mau tahu mbak kita tuan. Bahkan ada yang lebih nekat, ada yang sudah membunuh orang tuan. Ya, sudah kita lihat. Bahkan di Sulawesi Selatan ini, nauzubillahi min dzalik. Harus dipahami bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang. Kemudian sahabat bertanya lagi, "Summa ayu ya Rasulullah?" Lalu apa lagi ya Rasulullah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal jihad fi sabilillah." Berjihad di jalan Allah. Tapi dia kira sembarang mendefinisikan ini jihad. Karena tentu tahu, nah definisikan ini jihad, ya berjuang menegakkan kalimat la ilaha illallah dengan mengangkat pedang, mengangkat senjata dan lain sebagainya. Tetapi para ulama sepakat bahwa salah satunya jihad itu pun menyumbang ciri masih itu bagian dari jihad. Membantu yang tunai saribatkan keluarga dari spesifik agata yang membutuhkan pertolongan, itu juga adalah bagian dari jihad. Ini akan tunai anak-anak telos sekolah, nampatin anak mampu ke dong, ya sampai dari kata yang sehari dua atau apa membantu dia sehingga dia bersekolah, itu juga adalah bagian dari jihad. Ya, tetapi ada jihad yang paling besar kata Rasulullah, yaitu jihad melawan hawa nafsu kita. Ya, jihad melawan hawa nafsu kita itu adalah jihad yang paling besar. Jadi kita menjadi main seluruh kita menjadi para sahabat itu berjihad melawan terhadap ini. Kalian tahu bro jihad. Ya, pun lolos bagian berjihad pada diri kita sendiri sudah mampu menundukkan hawa nafsu kita yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah jihad yang paling besar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Tazkiratul Maut yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angapa para lukang matahuan, apoya, apari atau mengumpulkan bekal untuk menghadapi yang namanya kematian. Karena sangatlah merugi kita ini hidup di dunia ini ketika tidak ada bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum sampai di hadapan Allah, di alam kubur saja kita sudah tersiksa, sudah mendapatkan asap di alam kubur sebelum sampai kepada alam akhirat. Kalau pena bokonta, penatian sekali bokonta, pena amal kita, saya amal kodi dijahit, saya amal gosis dijahit. Ya, saya amal apa namanya cerita kirikan dan lain sebagainya. Kenapa perlu kita ini mencari bekal
untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penyelamat kita di alam kubur. Karena suatu ketika anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah as-Zahra, meninggal. Di dalam kitab Durratun Nasihin ini dijelaskan, ketika putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Fatimah as-Zahra, dia diusung oleh 4 laki-laki. Yang pertama adalah suaminya sendiri, Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Yang ketiga dan keempat adalah anaknya Hasan dan Husain. Ketika jenazahnya sampai di pekuburan, menjongiri pajaraknya, sebelum nanti sumpahan di Panang di Kalibona, itu Abu Dzar Al-Ghifari diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mendengarkan suara di dalam kubur. Sehingga Abu Dzar Al-Ghifari itu berkata kepada kubur, "Wahai kubur, tahukah engkau siapa jenazah yang saya bawa ini?" Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari lagi melanjutkan, "Tahukah engkau siapa jenazah yang saya bawa ini? Dia adalah putri kesayangan Rasulullah. Dia adalah istri sahabat Ali Abi Thalib. Dia adalah ibunda dari cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain." Tetapi dengan izin Allah keluar suara di dalam kubur. Apa yang dikatakan kubur itu? "Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, saya ini bukan tempat orang yang punya nasab yang baik. Saya ini bukan tempat orang yang punya kedudukan yang tinggi. Saya ini bukan tempat orang yang punya kekayaan yang banyak. Ya. Bagaimanapun keturunannya, mau Karai, mau Opu, mau Andi, bagaimanapun kayanya dia, bertingkat-tingkat rumahnya, banyak mobilnya dan lain sebagainya, setinggi apapun pangkatnya, mau presiden, mau bupati, mau gubernur, apalagi RT, ya. Sepanjang tidak ada amal kebaikannya, maka jangan harap bisa selamat dari aku." Itu kata kubur. Ya. Dari mana pun yang kamu pangkatnya, jaina duita, keturunan karain ki, kuna pena amal bajita, maka tidak bisa kita selamat di alam kubur. Inilah pentingnya kita untuk mengumpulkan bekal, mencari sebanyak-banyaknya amalan soleh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah yang harus kita lakukan sepanjang Allah memberikan nafas, memberikan kehidupan pada diri kita. Kemudian itulah hubungan yang harus kita jaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita menjaga hubungan kita kepada sesama manusia. Ya, hablum minan nas. Di ayat yang lain di surah Al-Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazina yunfikuna fis sara'i wad dara'i wal ghasi minal ghaisa wa afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Di situ ada 3 perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam berhubungan kepada sesama manusia. Yang pertama kata Allah, infakkanlah sebagian rezeki atau hartamu, baik di waktu makan maupun di waktu sempit. Inilah pentingnya menjaga hubungan kita kepada sesama manusia, harus saling berbagi. Kasih ketumai nasari dan jalan tahu kita ya. Ini saya tahu tidak kita tahu itu masih spesifik banget tentu ikanannya aku lebih sari. Kemudian yang kedua kata Allah, jagalah amarahmu dan maafkanlah kesalahan orang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga amarah kita ini dan senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan jangan kau bikin salah kepada orang lain? Karena kita ini manusia sosial. Kadang-kadang sadar atau tidak kita ada kesalahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, maafkanlah kesalahan orang lain. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Makanya apa yang harus kita lakukan? Punapai niya main kata sarana sa matanta, bija pamanakanta, pindutta cikalinta. Ya kita maafkan. Begitu pun sebaliknya.
Kemudian perintah yang ketiga kata Allah, Allah menyukai orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Iya. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan, si untuk kayaknya may bija pemanakan, teman tuh may senyum dia, tak muri-muri jadi itu adalah bagian dari kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Kanya tong tahu kasihan, asibuntul bija pemanakan, cikalin salon apa tong yang pasibuntul cikalina, asai dia marikin, yang penyuncin aku, ni pasambiki baju penyuncin. Kasi ito nagtawang mo. Apalagi yung may bida-bida na chikalin na nilagin ng parang mo, apalagi mo na pindol dyan, pinta dyan. Apalagi mo na yung bidahan na ya patsi-patsi po ko doon. Ay, nakaninay kong tumain. Jadi ini harus kita jaga, menjaga hubungan kita kepada sesama manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu kita Pak. Sedikit lagi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang harus kita jaga. Makanya karena kematian ini senantiasa menjaga, senantiasa mengintai kita, maka kita harus senantiasa waspada. Makanya harus kita yakini, ya, harus kita yakini karena kagasintong kapten ni kanaya lupa tahu gasingin yu tugas ta, ya. Nasarian ke Allah Ta'ala kibawang-bawangan ng panjurusumpahnya sesuatu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu biasa itu dipatujan-tujan. Apa itu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah rezeki, ya. Allah sudah menjamin rezekinya orang. Setiap orang yang lahir, dia lahir dengan bersamaan dengan rezeki. Itu pertama yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa yang dijamin oleh Allah? Asbabnya, sebabnya datangnya rezeki itu juga diatur dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yang dijamin oleh Allah, tidak akan mati yang namanya manusia sebelum habis rezekinya. Dia tahu untuk mati pun hingga dari makanya biasa saya buktikan. Saya di rumah sakit bu, mana boleh kau nanti kamu mau parangan juga ringan. Ya, bulan-bulan bahkan lebih dari 1 bulan itu koma tidak sadar, tidak mati-mati. Karena pasti ada rezekinya. Iya. Tapi neto nampak bintangan aku jangan-jangan dengan minirawannya, dengan minirawannya. Iya. Makanya salah satu tandanya saya biasa kalau ada pasien yang saya infus itu tanda. Kalau pasien itu mau meninggal, saya bisa pengalaman ini lihat bahwa saya berpatokan di situ bahwa habis rezeki. Biasanya ada pasien yang saya infus, ya, tidak bengkak di infusnya, tidak terlipat di infusnya, tidak tersumbat di darah dan lain-lain sebagainya, tapi teman-teman minta dia. Punya nipas sentama malah saya suruh, punya merendes asuru, jaga-jaga lagi. Punya kucing kalau tidak ada bengkak. Tinatungnya sumbangi, tinatungnya may yang bisa menyumbang ini cairan masuk, apa nama dia nasul? Yang natin rezeki tahu. Biasanya jaga manja, biasa tinong nalimba si batang. Itu yang kedua, itu yang pertama. Biasa berkaitan bahwa tidak akan mati seseorang sebelum rezekinya habis. Kemudian yang keempat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rezeki itu tidak akan tertukar. Dia memang dengan nikahnya rupa tahu. Jadi nilai kami kewajiban. Apa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya itu beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin yo dan insyaallah usaha makin anjama makin ingkar utang Punabat penyebab yona karen Allah Subhanahu wa Ta'ala ko hindi jaman-jaman. Kaya singke ia menyusulkan ero ke asawa jai nampak kewajiban tamang dari karen Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibawa ini orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus dipahami, ya. Boleh kita mencari rezeki karena Nabi mengatakan tuntutlah
duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya, dan tuntut juga akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Berarti kalau kita lihat dari hadis ini menunjukkan bahwa punya urusan akhirat seakan-akan mati dan muka, makanya utamakan itu. Yang kedua adalah kalau urusan dunia seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya, berarti nah puji waktunya kamu kali masih ngalor maka minta jamaah-jamaah kan kau lagi bersambahan lewat di sambayan tak pasti mundur lagi sih kamu kami tahu jadi jamaah yang dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus paham tugas kita yang hidup di dunia ini, karena kita itu lahir dari perut ibu kita ini tidak ada barang-barang yang kita bawa. Kata Allah di dalam surah An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kata Allah, akulah yang mengeluarkan manusia itu dari perut ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Dan akulah yang memberikan penglihatan, memberikan pendengaran dan hati agar dia bersyukur. Makanya syukur kan nasare kanlah sama tanah, nasare di pacini, nasare di palangere, disyukuri. Temaki angka nakajami warang-warang ta, jami dan letta, apa dan sombong. Ikat tenda suruh batan dasari, apa-apa. Mira, ini sampaikan ayat. Ini ayat juga. Saya sampaikan bahwa biasanya orang-orang dulu kita, orang tua kita ini biasanya sambil-sambil bermana, hanya ayanan. Dia tidak pakai. Entah itu nak pura-pura sebelumnya atau mana, ada kalau buat weekend ini sampaikan ayat kan. Surah An-Nahl ayat 78. Ya, jadi bisa kita gunakan itu. Insya Allah dengan menasihat Allah Ta'ala ya lalu yang itu kelahiran anaknya ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya ini harus dipasang. Makanya kan tidak suruh obatan dasar apa-apa kisah kecuali yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini dipasang, ini dipangisingan anak luluan ya, ini peseng karena kembali pakai ane fitrah kamu tuh menjesumpah Allah dulu nampak kulit kisarama pun nakatoi yang namanya kematian, nakatoi kematian ya. Jadi harus kembali suci, kembali fitrah. Dia minta anak-anak kita tuntukin dia ilmu mulai dari ayunan sampai ke dia kubur. Apa dari ayunan? Anak lolo ya. Kemudian apa itu di kuburan? Ya kematian. Makanya ilmu yang dibawa ketika kita lahir ini juga yang harus kita bawa pulang. Maka itulah yang akan selamat. Apa yang kita bawa lahir bersama dengan Allah. Makanya Nabi mengatakan, "Lakinu mautakum bila ilaha illallah." Man qala akhirul la ilaha illallah dakhala jannah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam talqinlah orang yang akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Inain kananin dia kalimat la ilaha illallah di dalam urusan mana surga. Kenapa kamu? Karena ini Rasulullah harus tahu ini mobil. Tetapi penyebutan atau kalimat la ilaha illallah ini pada saat kita menghadapi sakaratul maut ini yang luar biasa. Ya. Nah, ke pengalamanku si tawa Yesus lebih 5 tahun jadi itu di tempat yang sering banyak orang meninggal. Sepanjang saya menghadapi yang namanya kematian, belum pernah saya mendengarkan ada orang yang mati kemudian fasih di telinga saya mengatakan la ilaha illallah. Ya, kata untuk aja ya sih kerana lagi apa ya Allah masih kata deh lagi ikan ke jadi hanya tahu kucing mati nanti poin biasa nanti saking susahnya ini kalimat la ilaha illallah. Tetapi orang tua kita dan ulama sufi mengatakan la ilaha illallah itu ada yang menafsirkan ucapan, ada yang menafsirkan adalah kata.
Jadi walaupun tidak dia ucapkan, tetapi di dalam hatinya ada niat mengatakan la ilaha illallah. Ya, yang tahu-tahu ini. Ya, mudah-mudahan ini metode bilang ngeri akan ngeri dalam hatinya sebelum dia tolong. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada satu kisah ini terakhir. Ya, kisah ini kumpulan kisah nyata. Ya, kumpulan kisah nyata. Ada seorang pemuda yang pasti mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum dia meninggal. Ya, ada satu pemuda, mungkin dia takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala, jadi karena saking cintana dia sampai totoan mak nasi bapaknya, dia mau bawa ke rumah sakit. Tetapi pemuda ini mengatakan kepada orang tuanya, "Amma, bapak, megirannya adalah gari. Nak kenal kamar ya, kuarap ini karena yang khawatir. Nak tahu ini. Tetapi karena cintanya orang tuanya, tetap dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dikerja oleh dokter. Ya, sambil dikerja, nah karena itu apa itu anak muda yang mungkin pose-pose dulu dokter. Perawat, karena kini perasaanku mau mati. Tetapi kita abaikan, dokter itu abaikan itu karena tugasnya memang. Ya. Dan belum selesai dikerja, betul pemuda ini meninggal. Dan yang mengharamkan dokter dan perawat sebelum dia mengakhiri hidupnya, dia mengucapkan la ilaha illallah. Dokter ini heran, nampang penuh muncul kemana. Ya. Karena kebetulan jenazahnya dimandikan di rumah sakit. Ya. Setelah selesai dimandi, hanya dokter dalam perawatan. Nakikin jawab penyelenggara jenazah itu, bagaimana perasaanmu tadi? Kau mandikan itu pemuda. Nah karena tuh menjumpainya tuh wajib sama-sama selama nenek ciri balanggar di nadini koma itu nampanan nenek kujini masih ngerekam matanya. Sebelum diambil jenazahnya oleh ibunya, dipanggil sama dokter. Demi itu, sebelum kita ambil jenazah anak ini luka kutama. Maka mengambil sumpah apa kita takutama. Maka mengambil kutama. Apa nih amalan menyerata? Nah bagi sekali kematian. Maka mengambil sumpah mana? Apakah memang yang terjadi itu? Kemudian dokter menceritakan, Bu, ini anak sambil dikerja dia tidak pernah lupa. Dengan lebat turun menjadi sumpah ingatanmu. Yang kedua yang lebih hebatnya lagi, dia mengakhiri hidupnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa kata ibunya? Kalau memang itu kejadiannya dong, saya tidak heran. Karena selama ini anakku saya ingat dia balik, dia jaga sekali sembahyang subuh. Ini satu. Bahkan dia itu kalau bapak nasi yang nanti terlambat kambang, dia pun untuk sembahyang subuh beragama di masjid. Itu satu. Kemudian yang kedua, kebiasaannya ini dong. Kemana-mana ini anakku selalu membawa Al-Quran seperti ini. Dan dimanapun dia duduk, ketika ada punya kesempatan, dia selalu membaca Al-Quran. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kebiasaannya lagi yang ketiga tuh, jarang-jarang sekali itu pokoknya sembahyang tahajud dan kembali. Maka dokter itu berkeyakinan, inilah 3 amalan pemuda ini yang mengantarkan dia mengakhiri hidupnya dengan husnul khotimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka pelajaran ini dikatakan makanya mari jaga sembayanta, mari jaga bersumpah kita, yaitu Al-Quran, dan senantiasa punaniat jakulian memungkinkan kembali bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah di dalam hidup kita sehingga kita kembali dengan husnul khotimah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada kita. Mohon maaf Bu, ya, mohon maaf saya kalau ceramah kan pengisian juga pekat-pekat kalau jadi singkat tayang-tayang kenapa ini nampak kalau ustaz kan kok ini ceramahnya kan lucu-lucu ya. Jadi mohon maaf kalau ada kata atau penyampaian yang
salah itu datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Kemudian tadi diperkenalkan oleh protokol, ya saya aktivitasku di Universitas Syekh Yusuf. Ya jadi untuk di Jawa Barat, udah bilang ke sebelah nanti ini. Iya, kamu yang dilakukan, kamu yang kau dipelajarkan yang tahunya cikalin kau yang tahu, yang tahu. Iya, cikalin ini sempat waktu bawa si amatku. Iya, siapa tahu kan tuh ini bicara hanya kawan kantor kuliah, mana-mana dia mau Universitas Syekh Yusuf. Alhamdulillah ada 8 jurusan di sini. Ini sekedar promosi tugas itu nih Bijaya lo lanjut kuliah atau apa ya. Ya, bisa dihubungi saya. Jadi saya kira itu, mohon maaf atas segala kekurangan, dan mari kita akhiri dengan kita bersama-sama mendoakan almarhum. Saya lihat dulu namanya beliau. Ya, jadi kita sama-sama kita doakan beliau, mudah-mudahan perjalanannya dimudahkan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kuburnya dan diampuni segala kesalahannya dan diterima amal ibadahnya dan dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wabil khususan ila ruh al-mahrum Siti Samahiyah Demba binti Nafar Karimiyah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya nuran nur, ya khaliqan nur, ya malikan nur, ya nuran nur fawqa kulli nur. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammad fil arwah, wa salli ala jasadi sayyidina Muhammad fil jasad, wa salli ala kubri sayyidina Muhammad fil kubur. Allahumma balligh ruhi sayyidina Muhammad minna tahiyatan wa salamah. Allahumma balligh ruhi sayyidina Muhammad khususan ila ruh al-mahrumah Siti Samahiyah Dembau binti Nafar Karimiyah tahiyatan wa salamah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa najatan minan nar wal afwa inda al-hisab. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Fattaqullaha mastata'tum billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.